Halo guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita yang mengisahkan tentang seorang mantan petinju yang kini harus menjalani hidup sebagai promotor pertarungan tinju robot. So, bagaimana kelanjutan filmnya? Daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Namun sebelum masuk ke alur filmnya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan juga komen. Oke. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Charlie. Di sini Charlie adalah seorang petarung robot dan terlihat di sini Charlie yang memiliki sebuah robot petarung yang layak tidak seperti robot petarung, melainkan seperti robot rongsokan yang bernama Ambus. Dan terlihat di sini Charlie pun yang membawa Ambus ke tempat pertarungan robot antara banteng, dan terlihat di sini ada seorang yang melarang Charlie ikut kompetisi itu, dan orang ini yang bernama Ricky. Dan ternyata di sini dikarenakan Charlie yang banyak hutang kepada Ricky pun tidak memperbolehkan Charlie ikut dalam kompetisi itu. Dan di sini Charlie pun mencoba untuk merayu Ricky agar bisa ikut dalam kompetisi itu. That ball is like 2,000 pounds. Dan Charlie pun langsung memasukkan Ambus ke dalam pertandingan, dan terlihat ini Charlie memamerkan keahliannya dalam menggunakan robot petarung itu. Lihat di awal pertandingan di sini Ambus pun yang bisa mengalahkan banteng itu, namun dikarenakan banteng itu yang mengeprank Ambus, di sini Ambus pun langsung diserang, dan alhasil dikarenakan Charlie yang belum fokus, Ambus pun langsung diserang dan rusak parah. Lalu terlihat di sini Charlie yang dihampiri oleh dua orang yang tidak ia kenal, dan ternyata mereka adalah pengacara dari mantan istrinya yang mengatakan bahwa ia harus datang ke pengadilannya esok hari untuk mengadilkan hak asuh anaknya. Charlie pun bertemu dengan pacar mantan istrinya, dan di sini Charlie pun akan memberikan hak asuh kepada mereka asalkan mereka memberikan jumlah uang kepada Charlie. Dan di sini pacar mantan istrinya Charlie pun setuju, namun di sini mereka meminta untuk Charlie mengurus Mac terlebih dahulu karena mereka akan mengadakan sebuah liburan ke negara Italia. Lalu terlihat di sini Charlie pun menghubungi temannya untuk segera mengirimkan sebuah robot kepada dirinya. Scene pun berpindah ke sebuah ruangan bengkel. Terlihat di sini ada seorang teknisi perempuannya Charlie yang bernama Bailey. Some guys here with the robot. Lama pacar mantan istrinya Charlie pun datang untuk memberikan uang, namun di sini hanya setengah dahulu dikarenakan mereka akan berlibur ke Italia. Kita diperlihatkan dengan bebenguknya si Max, dan di sini Max pun merasa bahwa dirinya itu dijual. Bailey pun mengatakan kepada Charlie bahwa ada sebuah paket robot dari seorang untuk dirinya. Lalu di sini Max pun melihat robot barunya Charlie itu, dan ia pun kagum melihat robot yang ada di hadapannya itu yang sering ia mainkan di dalam video game yang bernama Noisy Boy. Ini Noisy Boy masih berbahasa Jepang, dan di sini Bailey pun mencoba untuk mengganti bahasa Noisy Boy itu ke bahasa Sunda agar bisa berbicara dan agar bisa dipakai untuk bertarung. Migi Hidani. Di sini Charlie pun ingin pergi ke tempat pertarungan robot, namun Max yang ingin ikut dengan Charlie, dan tak lama mereka pun sudah tiba di tempat pertarungan robot. Di sini Max pun melihat banyak sekali robot petarung. Lalu di sini Charlie pun mencari temannya, dan di sini temannya pun menyuruh Charlie untuk mencoba melawan robot pemula dulu. Namun di sini Charlie yang tidak mau, ingin langsung menantang robot juara bertahan yang ada di tempat itu. Yeah, Finn, he can take anybody in this place. You know. Pertarungan pun terjadi antara Noisy Boy dan sang robot juara bertahan yaitu Midas. Pertandingan terlihat di sini Noisy Boy yang bisa menjatuhkan Midas, namun itu hanyalah sebuah prank dari Midas, dan di sini Midas pun langsung bangkit dan langsung mengalahkan Noisy Boy dengan begitu mudahnya. Dan seusai pertandingan terlihat di sini Charlie yang dimarahi oleh Max dikarenakan Charlie yang tidak mau melawan robot yang lebih mudah terlebih dahulu, malah memilih robot yang sang juara bertahan, dan alhasil di sini Noisy Boy pun rusak parah. Was a great robot back in the league. Saat Max dan Charlie ingin menuju jalan pulang, mereka pun masuk ke sebuah pabrik
robot tua untuk mencari sebuah suku cadang yang bisa mereka ambil nantinya untuk dipakai kembali. We're gonna get caught. Come on. Terlihat di sini di saat mereka sedang mencari suku cadang untuk robot mereka, terlihat di sini Max yang terjatuh ke dalam jurang dan untungnya di sini Max diselamatkan oleh sepotong jali robot. Dan terlihat di sini Charlie pun langsung turun untuk memastikan Max yang masih selamat. Dan di sini Max pun berkata kepada Charlie ia ingin membawa robot itu. Namun terlihat di sini Charlie yang enggan untuk membawa robot itu kembali pulang. Keesokan harinya terlihat di sini Max yang telah membawa bongkahan robot itu sendirian menggunakan kereta dorongnya. Dan mereka pun tiba di bengkel. Terlihat di sini Bailey yang melihat Neo Boy yang telah rusak dan di sini Bailey pun marah-marah kepada Charlie dikarenakan Neo Boy yang begitu mahal rusak begitu saja. It's not fun. Dan terlihat di sini Bailey pun melihat robot yang telah dibawa Max tadi malam dan di sini Bailey pun mencoba untuk menyalakannya dan terlihat di sini robot itu pun berfungsi. Ya di sini Max yang sedang membersihkan robot itu dari lumpur. Di sini juga Max melihat bahwa nama robot itu yaitu Atom. Adam. Malam pun tiba, terlihat di sini Max yang mengajak Atom jalan-jalan malam. Lalu di sini Max pun melihat bahwa Atom itu bukan robot biasa. Harinya terlihat di sini Max yang bertanya kepada Bailey tentang latar belakangnya Charlie dan di sini Bailey pun mengatakan bahwa Charlie itu adalah dulunya seorang atlet tinju. Di sini Charlie pun mengajak Max lagi untuk ke tempat pertarungan robot dan di sini Charlie pun menemui temannya, kita sebut saja namanya Agus. Dan di sini Charlie pun ingin meminjam uang kepada Agus untuk mengikuti turnamen robot selanjutnya. Just need a little loan. Some. Keesokan harinya terlihat di sini Max yang sedang memperbaiki kontrolnya Atom. Saat mereka yang mendatangi tempat pertarungan robot ilegal dan di sini Charlie pun ingin memutus ketemu dengan sang ketua tempat itu untuk bertarung robot. Take it. 300. 100. Pertarungan pun terjadi antara Atom dan sang robot ketua geng itu. Singkatnya pertarungan pun dimenangkan oleh Atom. Speed on this guy. Keep moving. Malam harinya terlihat di sini Max yang mencoba untuk memperbaiki Atom lagi agar mudah dikontrol dan agar bisa bertarung dengan lebih baik. Dan harinya terlihat di sini Max yang mengajarkan Atom breakdance, bukannya latihan untuk pertarungan robot. Di sini Charlie pun mengajarkan Atom beberapa teknik tinju agar bisa memenangkan pertarungan antar robot. Ini mereka pun mendatangi satu persatu tempat pertarungan robot itu dan mereka pun memenangkan semua pertarungan yang ada di tempat itu. Dan di sini mereka pun ditawari untuk bermain di kompetisi yang lebih elit lagi dan lebih besar lagi dan mereka pun setuju dengan tawaran itu. Ya, di saat mereka sedang mempersiapkan Atom untuk pertarungannya, di sini sang ketua robot Zeus yaitu sang juara bertahan ingin bertemu dengan mereka dan di sini sang ketua itu pun mengatakan bahwa ia ingin membeli Atom untuk latihannya Zeus. Namun di sini Max yang tidak mau Atom dijual kepada siapapun. Done. What? No, of course he is. No, we can He's definitely. not. Dan terlihat di sini Max pun langsung meninggalkan ruangan itu dan di sini juga Charlie mencoba untuk membujuk Max agar Atom dijual kepada sang pemilik robot Zeus itu. Namun dikarenakan Max yang gede hulu, Max pun tidak mau menjual Atom kepada siapapun. Dan pertarungan pertama Atom pun dimulai. Terlihat di sini Atom yang akan melawan sebuah robot yang berkepala dua dan di awal pertarungan terlihat di sini Atom yang mulai terpojok. Namun di sini Charlie pun langsung menggunakan skill tinjunya untuk mengalahkan robot itu. Ini terlihat Max yang langsung menantang Zeus untuk bertarung bersama Atom. Dan selesai pertandingan terlihat di sini Charlie pun yang dihampiri oleh Ricky. Di sini Ricky pun ingin meminta hutangnya dibayarkan oleh Charlie.
Dan terlihat di sini Charlie pun yang kepikiran untuk mengembalikan Max kepada sang ibu, dikarenakan kalau Max tetap bersama dirinya, kemungkinan besar Max akan dalam bahaya. Keesokan harinya terlihat di sini Charlie yang malah memulangkan Max kepada sang ibu. Dan setelah Charlie memulangkan Max kepada orang tuanya, terlihat di sini Charlie yang mulai kesepian dikarenakan tidak ada partnernya, yaitu Max. Di sini Charlie pun yang mendatangi rumahnya Max, dan di sini terlihat Charlie yang meminta maaf kepada Max, dan di sini Charlie pun langsung mengajak Max kembali untuk pertarungan Atom dan Zeus. Pertandingan pun dimulai antara Atom dan Zeus, dan terlihat di sini baru juga beberapa menit Atom yang langsung terkena pukulan oleh Zeus. Atom pun langsung terkapar, dan di sini Charlie pun menyuruh Atom untuk bangkit lagi. Terlihat di sini Atom pun mulai terpojok oleh Zeus yang dari tadi menyerang Atom berkali-kali. Di sini Atom pun akhirnya bisa membalikkan keadaan, dan terlihat juga di sini Zeus yang mulai terbocok oleh Atom, dan akhirnya ronde pertama pun selesai. Di sini Charlie dan Max pun yang mencoba untuk memperbaiki Atom lagi agar bisa lebih kuat melawan Zeus. Dan babak kedua pun dimulai. Terlihat di sini Atom yang berkali-kali diserang oleh Zeus, dan untungnya babak kedua pun selesai. Ini Max pun menyuruh Charlie untuk menggunakan teknik tinju dikarenakan sensor milik Atom sudah tidak berfungsi lagi. Di sini Charlie pun menggunakan teknik tinju yang telah ia miliki sejak dulu. I don't believe it. Dan di sini Charlie pun menggunakan strategi bertahan, dan di saat Zeus mulai melemah, di sini Atom pun langsung melayangkan bogem mentah kepada Zeus, dan alhasil Zeus pun langsung tumbang sekali pukul. Pertandingan pun dimenangkan oleh Atom. Tamat. Dan buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Tolong dibantu si YouTuber kecil ini, oke?